bersaksi dan melayani melalui media komunikasi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif maupun positif dalam kehidupan kita. Kita direpotkan dengan keharusan menggunakan masker dan pembersih tangan antiseptik. Para orang tua merasa kesepian karena adanya pembatasan. Anak-anak mereka yang ada di luar kota tidak lagi biasa berkunjung, bahkan orang kehilangan orang-orang terkasih karena terinfeksi COVID-19. Para pekerja harus rela dirumahkan dan tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Depresi, panik, khawatir akan masa depan dialami oleh orang segala usia. Kita kehilangan kehangatan, kebersamaan, dan perjumpaan secara langsung. Syukurlah bahwa masih ada hal positif yang bisa ditemukan. Di masa pandemi ini orang menjadi semakin kreatif untuk bertahan hidup. Mereka mengupayakan pekerjaan baru, berlatih kemampuan-kemampuan baru. Pilot beralih profesi menjadi tukang masak, sopir taksi menjadi YouTubers, pemandu wisata menjadi pialang saham, dan lain sebagainya. Teknologi informasi yang berkembang juga memungkinkan banyak orang menikmati hak istimewa untuk bekerja di rumah. Sekolah online, rapat online, bahkan ibadah online. Internet, teknologi komunikasi dan informasi telah menjadi penyelamat di masa pandemi. Pemanfaatan media komunikasi dan informasi untuk berbagai kepentingan dipaksa dengan maksimal dengan munculnya pandemi ini. Dalam tulisan ini kita akan mencoba melihat bersama bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi semestinya signifikan untuk pelayanan dan kesaksian GKJW di masa pandemi. Saya akan mulai dengan melihat secara umum konteks masyarakat Indonesia terkait penggunaan internet dan tantangan-tantangannya yang perlu diperhatikan. Kemudian akan membahas konteks GKJW dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk tugas kesaksian dan pelayanan di tengah pandemi. Masyarakat Indonesia dan tantangan penggunaan media digital. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bulan Juni 2020 menyajikan data jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 196,71 juta jiwa. Artinya, 73,7% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Hitungan ini didasarkan pada jumlah penduduk Indonesia antara 2017 sampai 2018 sebesar 266,91 juta jiwa. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik 2020, jumlah penduduk Indonesia saat ini telah mencapai 270,20 juta jiwa. Dari tahun ke tahun, survei APJII selalu menunjukkan penambahan jumlah pengguna internet di Indonesia. Facebook, Instagram, dan YouTube merupakan media sosial yang paling sering dikunjungi dan digunakan oleh para responden. Dari data-data tersebut dapat dikatakan bahwa internet telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Artinya, sesuatu yang dibutuhkan secara rutin setiap hari. Apalagi di masa pandemi ketika banyak orang dipaksa menggunakan internet untuk sekolah dan bekerja, maka internet menjadi kebutuhan pokok. Internet dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk berbagai kepentingan, di antaranya mengakses berita sosial atau lingkungan, membaca informasi agama dan berita politik. Tentunya aktivitas tersebut tidak semata dimaksudkan untuk mencari informasi, tetapi ada juga yang memproduksi informasi, entah dengan menyebarluaskan informasi, meneruskan atau membagi, maupun menulis informasi. Dampaknya informasi menjadi sangat melimpah. Dengan informasi yang melimpah, orang semakin mudah mendapatkan berbagai pilihan pandangan dan pemikiran. Meskipun demikian, tak jarang informasi yang melimpah bisa menjadi sumber persoalan. Setiap informasi dibuat dan dimaksudkan untuk mempengaruhi pikiran pembaca. Sayangnya, pembaca yang lugu dan tidak terlatih memilah berita akan sulit memilah apakah informasi tersebut valid atau tidak. Apalagi mereka yang tidak memahami sistem kerja internet.
Oleh karenanya, mereka yang tidak terlatih memilah informasi dan tidak memahami sistem kerja internet hanya akan menjadi korban dari perkembangan teknologi dan pemberitaan media. Masyarakat era digital yang bertanggung jawab diharuskan untuk memahami sistem kerja internet dan kritis terhadap berbagai informasi yang diterimanya. Maka beberapa hal perlu untuk menjadi perhatian. Perlu dipahami bahwa melalui kecerdasan buatan di internet, pengguna bisa diarahkan secara sengaja untuk berada pada satu dunia yang diinginkan. Sistem kerja internet ini dikenal dengan istilah filter bubble, di mana berdasarkan data yang diterima, yakni aktivitas kita melalui internet, apa yang sering kita kunjungi, apa yang sering kita lihat, mesin penyaring dan menebak informasi apa yang kira-kira kita lihat. Maka kita akan terus disuguhi informasi-informasi yang dipilihkan oleh mesin berdasarkan pada aktivitas kita di internet dan berdasarkan apa yang diinginkan oleh mesin pintar ini. Filter bubble akan semakin berdampak ketika kita juga terpengaruh oleh bot. Bot adalah mesin yang bertindak seolah-olah manusia yang bisa digunakan untuk mengayun sentimen masyarakat. Biasanya digunakan untuk tujuan politis atau agama sehingga orang bisa mudah percaya. Orang-orang yang mudah percaya dengan tema yang ditentukan oleh bot ini akan menciptakan echo chamber. Echo chamber adalah ruang yang dibuat oleh mesin untuk mereka yang memiliki kesamaan pandangan. Dengan echo chamber, pengguna internet dibelenggu dalam lingkungan yang sepaham atau sependapat saja. Mereka menjadi tidak mau berpikir kritis apakah pandangan yang diyakininya tersebut benar atau salah. Biasanya mereka menutup diri dari mendengar kisah lain yang berseberangan dan hidup dalam gelembung mereka sendiri yang dibuatkan oleh internet untuk mereka, tanpa menyadari sistem kerja internet. Mereka yang tidak memahami sistem kerja internet inilah yang biasanya menjadi korban berita bohong atau hoax. Selain filter bubble, pembuat informasi juga bisa mendikte publik dengan mengangkat isu-isu tertentu agar diyakini sebagai sesuatu yang penting oleh publik. Akhirnya publik cenderung menilai sesuatu yang penting hanya berdasarkan apa yang diberitakan media saja. Selanjutnya, media atau pembuat informasi bisa menyusun sebuah informasi tentang suatu peristiwa dengan tujuan untuk menggiring persepsi publik tentang suatu peristiwa. Sistem kerja internet, filter bubble, echo chamber, agenda setting, dan news framing akan membuat orang semakin kesulitan memilah dan kritis terhadap sebuah berita sehingga banyak berita bohong tetap laku menjadi konsumsi publik dan dipercaya. Sistem kerja internet membuat para pengguna tergabung dengan kubu-kubu sesuai dengan preferensi selera mereka masing-masing. Hal ini bisa makin memperkuat segregasi atau pemisahan dalam masyarakat. Kepintaran mesin ini juga bisa membuat masyarakat gagap merespon sehingga muncul persoalan. Sering kita saksikan pertengkaran di dunia virtual berlanjut di dunia nyata. Misalnya karena berdebat di Facebook, dua orang lanjut berkelahi di dunia nyata. Kubu-kubu yang berseteru di internet karena beda pilihan politik atau pandangan keagamaan melanjutkan perseteruan di dunia nyata dengan tindakan-tindakan persekusi di dunia nyata. Melihat fenomena-fenomena tersebut, jelas bahwa media digital sebagai sarana komunikasi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal negatif, sehingga perlu kehati-hatian penggunanya. Oleh karenanya, kemampuan literasi digital menjadi hal krusial. Pengguna media perlu memperhatikan 3 hal penting, yakni kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan alat-alat, pemahaman kritis, kemampuan memahami dan menginterpretasi, kemampuan komunikasi, kemampuan melakukan relasi sosial melalui media, atau etika menggunakan internet. Masyarakat harus cermat menggunakan teknologi, tidak hanya sekedar mengenal teknologi. Media GKJW sebagai sarana bersaksi dan melayani di tengah pandemi. Gereja, baik dalam arti lembaga maupun individu Kristiani, juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Apalagi pelayanan gereja bersifat kontekstual, artinya gereja harus memahami situasi dan perkembangan dunia sekitarnya serta memanfaatkannya untuk kepentingan pelayanan dan kesaksian. Melakukan itu berarti melaksanakan mandat ikut mewartakan Injil seperti yang dilakukan Yesus Kristus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Jika kita mengamati GKJW di lingkup Majelis Agung, upaya-upaya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sudah nampak. GKJW telah memiliki website resmi di mana berita-berita kegiatan dalam lingkup GKJW di berbagai bidang dan pemikiran-pemikiran teologis dibagikan dengan alamat gkjw.or.id. Website GKJW juga memuat produk-produk renungan teologis seperti leksionari, pancaran air hidup, rancangan khotbah, dan tuntunan ibadah anak dan remaja. GKJW secara resmi juga telah menggunakan media sosial, Instagram, Facebook, SoundCloud, dan kanal YouTube untuk kepentingan pelayanan dan kesaksian GKJW. Secara programatis, GKJW juga menjadikan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai rencana strategis program pembangunan jangka menengah GKJW tahap 1, yakni mengembangkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan gerejawi di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Melalui lintas bidang, GKJW juga memiliki program utama penguatan sistem informasi dan komunikasi GKJW. Elemen programnya penerbitan media sosial GKJW dan pemeliharaan jaringan media sosial dan web GKJW. Itu berarti GKJW memandang penting pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanannya dan mendorong semua pihak mengembangkan dan memanfaatkannya untuk pelayanan dan kesaksian yang maksimal. Di lingkup jemaat, sudah banyak jemaat GKJW di seluruh Jawa Timur yang memiliki website, grup, page, Facebook, kanal YouTube, Instagram, dan sebagainya. Mereka juga menggunakan alat-alat komunikasi digital dan perangkat-perangkat elektronik untuk berbagai kepentingan seperti komputer, LCD proyektor, kitab elektronik, program-program komputer untuk ibadah seperti AC Worship atau OpenLP. Hal tersebut menunjukkan potensi dan berkat yang telah dimiliki oleh jemaat-jemaat GKJW. Di masa pandemi ini, GKJW dipanggil untuk memberitakan kabar baik dan memanfaatkan media digital secara positif. Sangat mendesak bahwa di tengah ketakutan, kepanikan, penderitaan, dan keraguan yang melanda umat manusia, iman umat harus terus dikuatkan karena iman memberikan dukungan, kenyamanan, penghiburan, dan arahan. GKJW juga harus merespon dengan aksi situasi sekitarnya karena gereja berinteraksi dengan orang yang terdampak pandemi sehari-hari. Kita hanya memberikan dukungan spiritual yang meningkatkan kohesi sosial, tetapi ikut membantu mengelola dampak kesehatan mental dan stigma. Yang paling penting juga adalah merawat mereka yang paling rentan. Gereja perlu berperan dalam membantu komunikasi karena banyaknya misinformasi dan disinformasi tentang berbagai hal terkait penanganan COVID-19. Selain itu, gereja perlu ikut mempromosikan pendidikan kesehatan, perubahan sikap dalam hal respon terhadap COVID-19, pencegahan penyakit, penerimaan dan akses vaksin. Ini perlu dilakukan karena banyak yang menolak dan mendiskriminasi yang terinfeksi COVID-19 dan yang menolak vaksin dan pencegahan penyakit. Gereja memiliki tugas untuk ikut menyebarkan inovasi-inovasi dan hal positif yang kita yakini sebagai hal inspirasi Sang Roh Kudus, sehingga bisa diketahui dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Selain itu, GKJW harus terus ikut mendorong solidaritas dan kerjasama ekumenis baik mikro maupun makro dalam menghadapi pandemi ini. Hal tersebut bisa diupayakan dan ditunaikan oleh GKJW baik sebagai lembaga maupun individu dengan memanfaatkan secara maksimal potensi, berkat,
sumber daya, dan media komunikasi yang dimiliki sambil terus memperkuat literasi media demi tugas mengabarkan Injil bagi umat dan masyarakat. Suatu bentuk kesaksian dan pelayanan yang kontekstual. Selamat bersaksi dan melayani.